Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal mendengar ada pengajian di Masjidil Haram. Pengajian itu diasuh oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal yang pada saat itu sedang mengaji kepada Ibnu Ubaidah itu menghentikan pengajiannya, berguru kepada Ibnu Ubaidah untuk sementara waktu, dan dia beralih kepada pengajian atau majelis taklim Imam Syafi'i. Lalu orang banyak protes karena Imam Ahmad bin Hambal katanya pelin-pelan dalam mencari ilmu dan memilih-milih guru, artinya orang yang pilih-pilih terhadap guru. Karena itu ketika disampaikan kepada Ahmad bin Hambal mengatakan, "Diam kau. Kalau saya kehilangan satu hadis, maka saya bisa mencari hadis yang lain dari orang lain. Tapi kalau saya kehilangan orang ini, tidak sempat belajar kepada orang ini, maka saya khawatir saya tidak akan menemuinya kembali sampai hari kiamat. Karena tidak ada orang yang paham Al-Quran kecuali orang ini." Coba kita dengarkan bagaimana Imam Ahmad bin Hambal memuji Imam Syafi'i. "Saya kalau kehilangan orang ini, tidak sempat belajar kepada orang ini," kata Imam Ahmad bin Hambal, "saya khawatir saya tidak akan menemuinya kembali sampai hari kiamat." Itu menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal memiliki apresiasi yang tinggi kepada Imam Syafi'i sebagai orang yang paham terhadap Al-Quran, orang yang paham terhadap As-Sunnah. Bagaimana tidak paham? Dia dalam jangka waktu, Imam Syafi'i dalam jangka waktu 9 hari itu bisa menghafal kitab Muwatta, Al-Muwatta, karya dari atau susunan dari Imam Malik. Ketika mengetahui bahwa Imam Malik itu menjadi masyhur di daerah Madinah, maka Imam Syafi'i bersegera untuk datang ke Madinah. Tapi sebelum datang ke Madinah, Imam Syafi'i meminjam buku Al-Muwatta atau kitab Al-Muwatta dan membacanya sampai habis. Dan setelah itu dia menghadap berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik memujinya. Kata Imam Malik, setelah Imam Syafi'i membaca Al-Muwatta di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i membaca di hadapan Imam Malik, Imam Malik menyadari bahwa ada bacaan yang bagus, ada keindahan sastra Arab yang bagus, ada kefasihan dalam bahasa Arab. Sehingga Imam Malik mengatakan setelah selesai membaca, ulangi lagi. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah fasih dalam bahasa Arab, memahami sastra Arab dengan cara yang baik. Wahai sahabatku, Imam Syafi'i lahir itu pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal, maka tahun itu pula Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i memang tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena memang pada tahun lahirnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i pada umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Dan selama 10 tahun ia bergelut pada suku Huzail, yaitu sebuah suku pedalaman yang dikenal fasih dalam bahasa Arab. Suku pedalaman yang fasih dalam bahasa Arab, suku Huzail ini, sehingga ketika dia belajar kepada Imam Malik, maka Imam Malik memahami dan Imam Malik mengerti bahwa Imam Syafi'i begitu fasih dalam bahasa Arab dan sastra Arab, sehingga disuruh untuk mengulanginya lagi dalam membaca Al-Muwatta. Imam Syafi'i adalah sosok pengembara, sosok yang selalu mencari ilmu pengetahuan di mana didengar ada tokoh, ada ulama yang dikenal keahliannya, maka Imam Syafi'i mendatanginya. Itu pula yang dilakukannya terhadap Imam Malik. Ketika mengerti bahwa Imam Malik itu masyhur dengan keilmuan hadisnya, maka Imam Malik didatangi oleh Imam Syafi'i dan menghafal kitab Al-Muwatta 9 hari. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan dari Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Semakin bertambah ilmuku, semakin tambah pula kebodohanku." Saya ulangi, semakin tambah ilmuku, semakin tambah kebodohanku. Karena itulah, maka dalam diri Imam Syafi'i itu merangkum berbagai
pendapat dari ulama-ulama yang ada pada waktu itu. Banyak orang mengatakan bahwa dalam diri Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i belajar kepada fikih Mekah. Yang fikih Mekah itu banyak ditularkan dari sahabat, misalnya Abdullah bin Abbas. Juga mendalami fikih dari tradisi Kufah yang banyak terinspirasi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Mendalami pemikiran fikih di Madinah, yang di Madinah itu banyak mengikuti Abdullah ibnu Umar, juga Zaid bin Sabit, yang kemudian banyak diikuti oleh Imam Malik. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau kau ingin belajar ilmu fikih, maka menjadilah anak asuh dari Imam Abu Hanifah. Kalau engkau ingin memahami, mendalami sejarah, maka pahamilah atau ikutilah atau belajarlah atau menjadi anak asuhlah dari Muhammad bin Ishaq. Kalau kau ingin belajar hadis, ingin menjadi ahli hadis, maka jadilah anak asuh dari Imam Malik bin Anas. Dan kalau kau ingin belajar tentang ilmu tafsir, maka jadilah kamu anak asuh dari Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman ini adalah banyak orang mengatakan dia adalah pengikut dari Syiah Zaidiyah. Kenapa Imam Syafi'i belajar kepada pengikut Syiah Zaidiyah atau Muqatil bin Sulaiman? Jawabnya adalah bahwa Imam Syafi'i adalah mencari ilmu pengetahuan dari lintas sumber. Imam Syafi'i adalah sosok pengembara intelektual, sehingga dalam diri Imam Syafi'i memunculkan banyak pengetahuan yang kemudian diresepsi menjadi sebuah pendapatnya sendiri. Itulah sebabnya maka ada tuduhan terhadap Imam Syafi'i dianggap berkonspirasi terhadap Syiah untuk menggulingkan Bani Abbasiyah. Tapi alhamdulillah Imam Syafi'i tidak jadi dieksekusi atau terlepas dari fitnah itu. Dan kecintaan Imam Syafi'i kepada Ahlul Bait pernah pula dia katakan bahwa kalau cinta kepada Ahlul Bait adalah bagian dari Syiah, kalau begitu berarti saya adalah Syiah. Itu maksudnya adalah bahwa Imam Syafi'i mencintai terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ahli baitnya, dalam arti bukan teologinya, bukan, tetapi dalam arti kecintaan kepada keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia ini adalah banyak mengikuti, hampir sebagian besar bagi penganut Islam di Indonesia ini adalah mengikuti Syafi'i. Gus Dur misalnya pernah mengatakan bahwa NU itu adalah Syiah kultural. Kenapa demikian? Jawabannya adalah sebagaimana Imam Syafi'i yang mencintai Ahlul Bait, maka tradisi-tradisi NU di Indonesia ini bisa diketahui banyak mengadakan acara maulidan, ada Al-Barzanji, Diba, dan lain sebagainya. Itu adalah memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ahli baitnya. Tapi kulturalnya, bukan dalam arti teologisnya, wahai sahabatku. Secara kulturalnya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya. Mencintai ahli bait bukan dalam arti Syiah, bukan, karena Syiah punya doktrin-doktrin sendiri. Suatu saat ada orang tua datang kepada Imam Syafi'i. Syekh yang berpakaian suf menunjukkan dia ahli ibadah, datang kepada Imam Syafi'i. Apa hujjahmu dalam Islam? Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i adalah kitabullah. Setelah kitabullah, apa hujjahmu lagi? Dijawab sunnata rasuli. Jadi sunnah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, apalagi hujjahmu? Dijawab kesepakatan umat atau ijma'ul ummah. Kesepakatan ummah atau ijma'. Apakah ijma' ada dalam Al-Quran? Maka Imam Syafi'i agak terpojok dengan pertanyaan ini. Apakah ijma' ada dalam Al-Quran? Imam Syafi'i agak diam. Ketika dalam diam itulah maka Syekh ini mengatakan, saya beri kesempatan kepadamu selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya selama 3 hari 3 malam itu, maka menyingkirlah dari manusia. Maka Imam Syafi'i pada waktu itu, karena permintaan dari seorang syekh ini, Imam Syafi'i berusaha keras selama 3 hari 3 malam tidak keluar dari rumahnya. Maka Imam Syafi'i mencari referensi dalam Al-Quran,
Mencari referensi dalam Al-Quran itu bahkan ada yang menceritakan Imam Syafi'i membolak-balik bacanya sampai khatam 300 kali menurut informasi yang saya baca. Itu menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i ingin mencari sumber hukum itu yang bersumber dari Al-Quran, sehingga dibaca berulang-ulang kali. Maka ketika membaca itulah maka Imam Syafi'i menemukan surat An-Nisa ayat 115. Di sini ada kalimat wayattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang membangkang terhadap Rasulullah SAW setelah jelas petunjuk itu dan mengikuti selain jalannya orang mukmin, gitu. Selain jalannya orang mukmin, itulah yang menurut Imam Syafi'i dianggap sebagai ijma. Imam Syafi'i karena cerdasnya, maka umur 15 tahun ketika belajar kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinji, maka Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinji pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, padahal umurnya masih 15 tahun, kamu sudah layak untuk berfatwa, padahal umurnya masih 15 tahun. Sahabatku, di Indonesia ini, saya tadi mengatakan bahwa rata-rata itu adalah mengikuti Imam Syafi'i. Hampir kebanyakannya adalah mengikuti Imam Syafi'i. Kalau ditanya apa sebabnya? Jawabnya adalah para penyebar ajaran agama Islam di Indonesia ini rata-rata memang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Diceritakan hampir seluruh wali songo itu adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki dua qaul, namanya qaul qadim dan juga qaul jadid. Qaul qadim itu adalah ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, dan qaul jadid itu adalah ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Kenapa kok ada dua qaul? Itu menunjukkan bahwa perbedaan situasi dan perbedaan kondisi, perbedaan waktu menentukan terhadap bagaimana jawaban hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah, bahwa perubahan masa, perubahan zaman, perubahan situasi dan kondisi itu menuntut terhadap perubahan jawaban hukum. Jadi kalau ada qaul qadim dan qaul jadid, itu tidak menunjukkan, bukan dalam arti bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang pelin-pelan. Tidak, wahai sahabatku, tetapi itu menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i menanggapi terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang berbeda antara Baghdad dan antara Mesir. Jadi duanya memang berbeda, daerahnya berbeda. Contohnya adalah ketika misalnya di Baghdad, Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik bahwa wajib ad-dalku. Tapi ketika di Mesir tidak harus sunnah saja, cukup mengalirkan air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Di Baghdad, menurut penelusuran Imam Al-Qurdi, itu kitabnya adalah Al-Hujjah. Dan ketika di Mesir, qaul jadid kitabnya adalah kemudian Al-Imla, Al-Mukhtasarul Muzani, dan juga Al-Buaiti. 4 kitab itu, wahai sahabat. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kenapa kebanyakannya adalah bermadhab Syafi'i? Jawabannya itu tadi, karena banyak penyebar Islam di Indonesia ini memang bermadhab Syafi'i. Karena bermadhab Syafi'i, maka banyak kita jumpai pesantren-pesantren di Indonesia ini, banyak referensinya adalah referensi-referensi yang bermadhab Syafi'i. Saya ingin menyebutkan bahwa Imam Syafi'i tadi dalam qaul jadid tadi ada Al-Imla, Al-Buaiti, dan Mukhtasarul Muzani. 4 kitab induk itu lalu kemudian diringkas oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini yang disebut dengan An-Nihayah atau Nihayatul Matlab. Kitab Nihayatul Matlab karya dari atau karangan atau susunan dari Imam Al-Juwaini Abul Ma'ali Al-Juwaini atau Imamul Haramain itu diringkas oleh muridnya yang cerdas, namanya Imam Al-Ghazali, namanya Al-Basit. Al-Basit itu oleh Al-Ghazali diringkas lagi namanya Al-Wasit. Al-Wasit itu diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali, namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz itu diringkas pula oleh Imam Al-Ghazali menjadi Khulasatul Wasail atau Khulasatul Wajiz. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Imam Al-Ghazali itu memang adalah sosok pengikut dan pengagum dari Imam Syafi'i. Karena itu ada 3 trilogi, wahai sahabatku. Yang pertama ada Imam Syafi'i, Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian lagi Imam Al-Ghazali. 3 sosok ini adalah banyak diikuti di Indonesia. Saya ulangi, Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang teologi, kemudian Imam Syafi'i dalam bidang fikih, kemudian Al-Ghazali
itu dalam bidang tasawuf, sehingga Al-Ghazali di dalam fikih itu mengikuti Imam Syafi'i, kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang teologi diikuti oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tadi meringkas Al-Wajiz menjadi Khulasatul Wajiz atau Khulasatul Wasail. Al-Wajiz karya dari Imam Al-Ghazali atau susunan dari Imam Al-Ghazali itu kemudian ringkas oleh Imam Rafi'i, namanya Al-Muharrar. Karya Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i ini kemudian diberi penilaian dan juga diberi komentar, diringkas oleh Imam Nawawi, namanya Minhajut Thalibin. Dari kitab Minhajut Thalibin ini memunculkan syarah 4 kitab induk besar, namanya Qutul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj. Kitab Minhajut Thalibin yang memberi komentar terhadap kitab karyanya Imam Ar-Rafi'i namanya Al-Muharrar tadi, memunculkan syarah 4 kitab induk besar, namanya Qutul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dan Muhnil Muhtaj. Qutul Muhtaj itu adalah karya dari Imam Al-Azra'i, Nihayatul Muhtaj itu adalah karya dari Imam Romli As-Shaghir, kemudian Tuhfatul Muhtaj itu adalah karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Muhnil Muhtaj itu adalah karya Imam Khatib Asy-Syarbini. Karena itu, maka di Indonesia itu banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan di antara tanda-tanda, kalau misalnya ini mengikuti Syafi'i atau tidak, di antara tanda-tandanya adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat jahar misalnya dibaca banter. Karena Bismillah adalah ayatun min ayatil Fatihah, termasuk dari ayat Al-Quran. Jadi ayat Fatihah itu termasuk adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua diantaranya adalah kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat, itu membatalkan wudhu. Jadi tadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya banter, jahar, itu berarti Syafi'i. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat, itu batal, kecuali yang mahram atau kecuali yang ada hailnya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah anjing itu adalah najis. Karena itu mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i tidak memelihara anjing. Kemudian lagi adalah kunut. Jadi kalau subuh itu kunut. Kalau tidak kunut dia harus melakukan namanya sujud sahwi. Itu diantara pendapat dari Imam Syafi'i yang bisa kita saksikan sehari-hari di Indonesia ini. Wahai sahabatku, Imam Abu Hanifah luar biasa, Imam Malik luar biasa, dan Imam Syafi'i juga luar biasa. Semoga kita bisa menjadi bijak dalam kehidupan ini, dalam kehidupan beragama, tidak gampang menyalahkan orang lain hanya gara-gara perbedaan pendapat, terutama dalam masalah furu'iyah ini. Semoga kita bisa bijaksana. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.